Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya, Sania Putriswandi. Saya Andrea Moza. Saya Putri. Ya, kami di sini akan mempresentasikan review hasil kuliah umum yang bertemakan potensi pangan fungsional berbasis pangan lokal. Kuliah umum ini dilaksanakan pada hari Sabtu 14 November 2020 pada pukul 13.00 atau pukul 1 siang sampai dengan kurang lebih pukul 16.00 atau jam 4 sore. Pada kuliah umum kali ini, ada 2 materi yang disampaikan, yaitu materi pertama tentang Metabolomic for Functional Food oleh Bapak Dr. Alfi Hatib yang berasal dari International Islamic University Malaysia, dan materi kedua tentang pangan lokal Indonesia oleh Bapak Dr. Muharfiza yang berasal dari Politeknik Engineering Pertanian Indonesia. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang Metabolomic for Functional Food. Pada materi ini, Metabolomic for Functional Food ini Bapak Alfi menjelaskan bahwa metabolomic merupakan analisis komprehensif terhadap seluruh metabolom di bawah kondisi tertentu. Metabolomik ini berfokus pada molekul kecil atau molekul rendah, bahan kimia berbobot kurang dari 1.500 Da yang terlibat dalam jaringan metabolisme. Metabolit ini dibedakan menjadi dua, yaitu primer dan sekunder. Pada bagian primer yang termaksudnya yaitu karbohidrat, protein, dan lain-lain, sedangkan yang sekunder yaitu kaloid dan flavonoid. Dalam melihat metabolik ini, kita harus melihatnya secara holistik atau keseluruhan. Karena sistem biologi atau metabolit pada manusia sangatlah kompleks, sehingga apabila ingin diobati, haruslah dengan senyawa yang kompleks. Hal ini juga yang menyebabkan mengapa obat memiliki banyak efek samping. Penyebab lainnya adalah keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh manusia, sedangkan metabolit pada tubuh manusia ini sangatlah kompleks. Contoh aplikasi metabolomic dalam penelitian pangan fungsional, yaitu yang pertama ada analisis senyawa bioaktif yang sudah diketahui dan di-screening metabolit dalam ekstrak sebelum isolasi senyawa bioaktif yang tidak diketahui. Dalam analisis ini, senyawa yang haruslah yang belum diketahui. Apabila sudah diketahui, akan sia-sia hasil penelitian yang sudah kita lakukan. Yang kedua, ada alat analisis dalam kendali mutu dan optimalisasi produk pangan fungsional berdasarkan sidik jari metaboliknya. Kemudian, bioaktivitas dalam toksisitas yang komprehensif, evaluasi produk komprehensif pada evaluasi produk. Ya, untuk menganalisis senyawa dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu pertama menggunakan LC-Miskitov, yang kedua prediksi bioaktivitas menggunakan spektrum atau kromatogram, yang ketiga proses optimalisasi, dan terakhir dengan HNMR. Metabolemik dapat membuka kemungkinan untuk mempercepat pengidentifikasian penanda bio dan kimiawi baru, dan hal ini bergantung dengan ketersediaan alat untuk melakukan pengujian. Model kalibrasi yang tervalidasi dapat digunakan untuk memprediksi bioaktivitas kumpulan sampel baru. Metabolik juga dapat menjadi studi komprehensif tentang mode tindakan dan toksisitas sampel yang dapat dideteksi lebih awal. Yang menjadi hal tersulit dalam melakukan analisis metabolik ini adalah yang pertama, yaitu pengidentifikasian senyawa. Apabila kita anak-anak tekpang ingin melakukan percobaan ini, kita dapat berkolaborasi dengan anak kimia, terutama anak kimia analisis dan kimia organik, karena mereka lebih paham terhadap senyawa kimia ini. Dan untuk yang kedua, yaitu keterbatasan alat atau alat yang digunakan. Apabila kita ingin melakukan percobaan, kita harus mengetahui alat apa yang kita miliki, dan apabila terdapat keterbatasan alat, kita bisa melakukan kolaborasi antar universitas atau yang lainnya. Materi kedua, kita akan membahas tentang pangan lokal di Indonesia. Sebelum memperdalam materi, kita akan sedikit membahas tentang pangan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, seperti hewani dan nabati, dan air, baik untuk
baik yang diolah seperti pangan segar maupun yang telah diolah seperti pangan olahan yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman untuk dikonsumsi manusia. Bapak Muharfiza menjelaskan bahwa pangan lokal di sini merupakan pangan yang diproduksi setempat atau di suatu wilayah atau daerah tertentu dengan tujuan ekonomi atau konsumsi. Sedangkan pangan fungsional merupakan makanan atau bahan pangan yang dapat memberikan manfaat tambahan di samping fungsi dasar pangan tersebut dapat dalam suatu kelompok masyarakat tertentu. Selanjutnya, jadi Indonesia ini terkenal dengan sumber hayatinya, terutama di daerah Banten. Nah, Banten ini letak geografisnya, ibu kotanya Serang, yang luas wilayah Bantennya 9,662 km persegi. Jumlah penduduknya pada tahun 2017 kurang lebih 12 juta jiwa. Nah, wilayah administrasinya terdapat 4 kabupaten, 4 kota, 154 kecamatan, 262 kelurahan, dan 1.273 desa. Nah, produk pertanian yang ada di Banten ini adalah melinjo, durian, manggis, palawija, umbi-umbian, padi, karet, cengkeh, kelapa, cabai, kayu, dan kacang-kacangan. Nah, produksi padi pada tahun 2019 itu sekitar 1.470.503 ton. Nah, sedangkan produksi berasnya pada tahun 2019 sekitar 833.000 ton. Nah, Indonesia ini terkenal dengan sumber hayatinya yang memanfaatkan pangan lokal dan pangan fungsional. Menurut Bapak Muharfiza, pangan lokal dan pangan fungsional ini memiliki keuntungan dan kerugiannya. Nah, keuntungannya itu antara lain dapat mengurangi impor, pengurangan dampak lingkungan, dan asupan gizi yang seimbang yang didapati dari beragam jenis pangan dan dapat menjauhkan kita dari resiko makanan tertentu. Sedangkan kerugiannya yaitu ketersediaan yang terbatas, produksinya dan produktivitasnya juga rendah, serta kualitas yang belum seragam. Nah, adanya pangan fungsional ini di Indonesia karena Jepang pada tahun 1991 meresmikan adanya FOSHU. FOSHU ini panjangan dari Food for Specific Health Use yang bergerak dalam functional food, pharma food, designer food, vita food, dan lain-lain. Nah, pangan fungsional ini memiliki fungsi antara lain sensori dari warna atau penampilannya, terus nutrisional yang bernilai gizi tinggi, dan fisiologikal yang memberikan pengaruh fisiologis yang menguntungkan, serta fungsi fisiologinya yaitu pencegahan dari penyakit, meningkatkan daya tahan tubuh, regulasi kondisi ritme fisik tubuh, dan memperlambat proses penuaan. Jadi, pangan fungsional ini memiliki komponen bioaktif. Nah, komponen bioaktifnya itu ada karotenoid, ada serat pangan, asam lemak, flavonoid, mineral, asam fenolat, terus probiotik, protein, dan lain-lain. Nah, pangan lokal ini juga tersebar di beberapa wilayah Indonesia, diantaranya yang di Banten ini ada talas beneng. Talas beneng ini nama lainnya adalah Colocasia esculenta, yang merupakan kelompok umbi-umbian. Umur panennya sekitar 7-8 bulan, produktivitasnya 30 ton, terus dikonsumsi dalam bentuk direbus, dikukus, dan digoreng. Nah, kandungan gizi dalam talas bening ini mengandung vitamin dan mineral yang cukup tinggi.
Terus terdapat di beberapa jenis talas Bogor, Banten, Kalimantan Barat, Malang, dan bervariasi. Terus yang kedua ada ganyong. Ganyong ini nama latinnya karena Adulis ker, yang kelompok umbi-umbian juga. Umur panennya sekitar 6-8 bulan. Produktivitasnya itu 40-80 ton per hektar. Dikonsumsi dengan cara direbus, dibakar, dan digunakan dalam campuran sayur. Terus juga bisa sebagai bahan baku pati dalam pembuatan kue. Kandungan gizinya selain pati yang menjadi kandungan utama, terdapat mineral seperti zat besi, kalsium, dan fosfor. Pati ganyong ini mudah dicerna karena sering digunakan sebagai makanan bayi dan orang sakit. Terus ada labu kuning. Labu kuning nama latinnya Cucurbita moscata, yang kelompok umbi-umbian juga. Umur panennya sekitar 60 hari setelah tanam. Produktivitasnya 428.000 ton pada tahun 2011. Bisa dikonsumsi dengan cara dikukus atau digoreng dan dimanfaatkan untuk membuat kue tradisional. Kandungannya juga selain pati dan serat, mengandung komponen vitamin A, C, dan E yang memiliki komposisi kalium yang cukup baik. Selanjutnya ada pisang. Pisang nama latinnya Musa paradisica L, yang umur panennya sekitar 4-6 bulan. Produktivitasnya 77,64 ton per hektar, yang bisa dimakan waktu pisang masih segar dan bisa juga diolah menjadi produk. Bisa digunakan sebagai bahan baku tepung dan produk siap santap. Kandungan gizinya ini mengandung banyak vitamin dan mineral yang lengkap dan memiliki energi yang tinggi dan dapat menghasilkan energi secara cepat. Ada juga sukun. Sukun ini produktivitasnya sekitar 200-300 buah per musim. Dikonsumsinya dengan cara digoreng, dikukus, sama dibuat keripik. Terus kandungan gizinya ada mineral, vitamin, dan indeks glikemiknya juga rendah. Terus ubi jalar. Ubi jalar umur panennya sekitar 4-5 bulan. Yang dikonsumsi dengan cara sama dikukus, direbus, atau digoreng. Terus juga kandungan gizinya itu ada beta karoten, terus antosianin yang bermanfaat sebagai antioksidan dan bermanfaat untuk kesehatan. Tinggi serat juga. Selanjutnya ubi kayu. Nah, ubi kayu ini umur panennya sekitar 8-10 bulan. Produktivitasnya 229 kuintal per hektar. Bisa dikonsumsi dengan cara dikukus, direbus, digoreng. Kandungan gizinya mengandung karbohidrat sama serat, terus memiliki daya adhesif yang tinggi, terus juga prospektif bisa diolah menjadi aneka mie, pasta, cake, snack, dan lain-lain. Sorghum. Selanjutnya ada sorghum. Nah, umur panen sorghum ini 3-4 bulan. Bisa dikonsumsi beras sebagai beras-berasan. Kandungan gizinya mengandung antosianin yang bermanfaat sebagai antioksidan, terus juga mengandung serat, dan besi serta fosfor. Selanjutnya terakhir ada iles-iles atau porang. Iles-iles atau porang ini umur panennya 5-7 bulan. Produktivitasnya 2-5 ton. Nah, bisa dikonsumsi sebagai bahan baku tambahan untuk industri pangan dan minuman. Kandungan gizinya mengandung glukomanan untuk industri pangan dan minuman. Hamburger, minuman jelly, selai, puding, es, permen, dan lain-lain. Terima kasih. Baik. Izin menambahkan, yang terakhir itu ada Garut, yang dengan nama latinnya itu Maranta arudinensis L. Kelompoknya itu aneka umbi, agroklimatnya itu ladang, tanaman
agroforestry cocok ditanam di bawah naungan. Umur panennya itu 7-9 bulan, produktivitasnya itu bisa mencapai 25-30 ton. Konsumsinya dikonsumsi dengan cara dikukus, direbus, dibuat emping. Dapat juga digunakan sebagai bahan baku pati dan tepung dalam pembuatan kue, sohun, dan produk produk olahan lainnya. Kandungan gizi dan manfaatnya yaitu mengandung Cu, Fe, Mn, P, Mg, Zn, K, dan Se. Vitamin B kompleks, vitamin C, dan serat pangan. Bebas gluten, indeks glikemiknya rendah. Baik, pada presentasi kali ini dapat saya simpulkan bahwa potensi pangan fungsional berbasis pangan lokal ini banyak sekali manfaatnya. Karena pangan lokal sendiri itu masing-masing jenisnya memiliki fungsi dan manfaat yang banyak untuk kesehatan tubuh kita. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.